Oke, daon nih. Dari kamu bukan modal kriminasi. Tak mau sendiri terlalu belum ahli pandang orang lain. Desa Curah Takir merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tempurjo yang berjarak kurang lebih 30 km dari pusat kota Jember. Kali ini kita akan mengobservasi Desa Curah Takir. Aspek fisik geografi secara umum adalah kajian tentang fenomena geosfer yang mempengaruhi kehidupan manusia dan dapat diamati secara langsung yang menyangkut keadaan lingkungan alam. Contohnya yaitu kondisi lahan, kondisi mata air, flora, fauna, dan lain-lain. Yang pertama, kondisi jalan raya. Kondisi jalan raya menuju Desa Curah Takir nampak sangat bagus, rata dan beraspal. Tetapi setelah kita jalan lebih jauh lagi di Desa Curah Takir, masih ada kondisi jalan yang berlubang serta dipenuhi bebatuan dan tanah. Yang kedua, kondisi lahan dan pemanfaatan. Di Desa Curah Takir terdapat berbagai macam lahan, di antaranya lahan pertanian, merupakan lahan pertanian yang digunakan untuk menanam padi, jagung, dan lain-lain. Tidak hanya padi dan jagung, warga Desa Curah Takir yang berprofesi sebagai petani kerap juga menanami lahannya dengan tanaman tebu, tembakau, singkong, dan pohon pisang. Pola keruangan Desa Curah Takir. Pola linier yaitu memanjang jalan raya. Pola permukiman yang tumbuh dan berkembang mengikuti sisi jalan sehingga membentuk kawasan linier di sepanjang jalan utama di lingkungan. Pola permukiman ini sering dijumpai di wilayah dataran, terutama dataran rendah. Flora dan fauna yang ada di Desa Curah Takir. Flora yang ada di Desa Curah Takir sangat beragam. Pada saat kami observasi, terdapat tanaman tebu, jagung, tembakau, pohon buah naga, tanaman hias, pohon pepaya, pohon pisang, tanaman singkong, dan lain-lain. Fauna yang ada di Desa Curah Takir juga beragam, tetapi kami cuma menemukan beberapa fauna saja, yaitu sapi, ayam, kucing, dan kambing.
Dari beberapa fauna yang saya sebutkan, rata-rata penduduk desa Curah Takir lebih dominan memelihara yaitu sapi, dikarenakan harga jualnya yang tinggi. Di desa Curah Takir terdapat beberapa sumber mata air. Seperti yang bisa kita lihat dari video, ada sungai dan sumur. Di desa Curah Takir ini, beberapa warganya memiliki sumur di setiap rumah. Sumur ini biasanya terletak di sebelah rumah warga persis. Biasanya dimanfaatkan warga sekitar untuk mandi, mencuci, dan memasak. Sumur yang biasanya dipakai ini bisa digunakan untuk warga sekitar atau pribadi. Tidak hanya sumur, di desa Curah Takir juga memiliki sungai. Namun sangat disayangkan kondisi air di desa Curah Takir saat itu sangat tidak baik. Tidak ada air yang mengalir, sehingga bisa kita lihat pada video bahwa ada beberapa sungai yang kering. Aspek sosial adalah kajian objektif dan ilmiah mengenai manusia dalam masyarakat dan proses sosialnya. Aspek sosial juga dapat diartikan sebagai pertimbangan interaksi, hubungan, dan sosialisasi dalam konteks tertentu. Aspek sosial yang pertama yaitu sarana pendidikan yang ada di desa Curah Takir. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Sarana pendidikan di desa Curah Takir terdiri dari SDN Curah Takir 1. Pada saat kami mengobservasi kebetulan, kami bertemu dengan adik-adik yang sedang mengikuti kegiatan pramuka. Yang kedua yaitu PAUD dan TK Kusuma Bangsa. Menurut salah satu warga yang kami jumpai di desa Curah Takir memiliki puskesmas yang bertempat di balai desa sekaligus berdekatan dengan koperasi desa Curah Takir. Tetapi puskesmas tersebut sudah tidak beroperasi lagi. Saat ini jika terdapat warga yang sakit, warga memanggil bidan. Tetapi desa Curah Takir sudah memiliki ambulan sendiri untuk menolong warga yang sedang sakit dan membutuhkan pertolongan. Yang ketiga yaitu sarana keagamaan. Sarana keagamaan adalah segala fasilitas atau alat yang digunakan untuk mendukung terlaksananya kegiatan ibadah dan aktivitas keagamaan. Sarana keagamaan yang ada di desa Curah Takir diantaranya yaitu Masjid Syuhada yang berada di desa Kalisanen, desa Tempurejo, Masjid Jami, desa Curah Takir, musola, dan ada juga masjid yang dalam renovasi sehingga masjid tersebut belum sepenuhnya jadi. Desa Curah Takir memiliki sarana ekonomi seperti membuka toko kelontong, warung, dan pasar. Yang terakhir yaitu sarana pemerintahan desa. Untuk pemerintahan di desa Curah Takir, terdapat kantor kepala desa atau biasa disebut sebagai balai desa. Balai desa ini terletak di tengah-tengah permukiman warga, tempatnya di pinggir jalan raya. Di dalam balai desa terdapat koperasi yang biasanya dijadikan posyandu dan kantor sekretariat, serta ada monumen kentongan dengan ukuran yang besar di dalam balai desa tersebut.